Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Ismayanti MM selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah perpajakan dengan judul materi Sejarah Pemungutan Pajak. Pada kesempatan kali ini, kami selaku presentator terdiri atas 7 pemateri. Yang pertama adalah saya sendiri atas nama Rizkyanti selaku pemateri pertama. Pemateri kedua atas nama saudari Nasma Nur Hikmah. Pemateri ketiga atas nama Muhammad Rian Hidayat. Pemateri keempat atas nama saudara Yudi Darmawan. Pemateri kelima atas nama Natila Anggraini. Pemateri keenam atas nama saudari Jelita Anggraini. Dan pemateri ketujuh atas nama saudari Makfira. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan sejarah pemungutan pajak. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki lebih mendalam mengenai sejarah pemungutan pajak, tentunya kita perlu tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri pertama akan memaparkan definisi dari pajak itu sendiri. Teman-teman, yang pertama adalah definisi pajak secara etimologi atau secara bahasa. Jadi, secara etimologi pajak berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-dariba, di mana berasal dari kata utama dariba. Teman-teman sekalian, arti dari daraba ini adalah mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya adalah pengertian pajak menurut para ahli atau Kardawi. Menurut ahli, Kardawi mengartikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara yang sesuai dengan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara. Jadi pajak ini diberikan kepada negara dan kita tidak harus mendapatkan prestasi dari negara. Dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk kepentingan umum. Nah, teman-teman sekalian, adapun pengertian pajak secara umum, di mana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dalam undang-undang. Jadi pajak ini bersifat memaksa bagi masyarakat Indonesia atau masyarakat suatu negara ketika mereka sudah memenuhi syarat-syarat wajib pajak. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan mengenai pengertian dari pajak secara etimologi menurut pendapat ahli dan secara umum. Berikutnya kita akan beralih kepada pemateri atau materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Nur Hikmah. Sebagai pemateri kedua, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang sejarah pemungutan pajak pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah. Yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW. Nah, ekonomi Islam ada di saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Beliau mulai mengkontrol kehidupan mukmin yang hijrah dari Makkah ke Madinah atau muhajirin, dan juga mukmin yang berada di Madinah itu sendiri atau ansar. Nah, pada masa kekuasaan Rasulullah SAW selama 610 sampai 632 Masehi, awal mula zaman Rasulullah SAW, keuntungan untuk umat Islam yang berada di Madinah masih terbilang sedikit. Nah, beliau menetapkan 6 sumber pendapatan untuk negara, yaitu harta tawanan perang atau ganima, zakat, harta yang diambil dari lawan dengan tidak melakukan peperangan atau fa'i,
pajak tanah atau kharaj, pajak kepala atau jizyah, dan kafarat. Nah, sistem harta tawanan perang atau ganima adalah hasil dari pengorbanan nyawa, dan tidak hanya nyawa, para kaum pejuang Islam harus menyiapkan harta berharga. Cara mendapatkannya dengan memenangkan perang. Nah, setelah memenangkan perang dalam agama Islam, harta akan dibagikan secara teratur agar mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan tidak hanya pasukan perang saja, tapi bagi masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya itu zakat yang diteruntunkan bagi umat Islam dan wajib karena zakat adalah rukun Islam. Sistem zakat masa Rasulullah SAW diterapkan pada tahun kedua saat berada di Madinah ketika kaum Islam hijrah. Nah, mengalami pengembangan yang sangat pesat, Rasulullah memerintahkan kepada Muaz bin Jabal untuk dijadikan qadi dan amil zakat yang berada di Yaman, serta Rasulullah telah mengangkat beberapa para sahabatnya. Kemudian salah satu sistem pengambilan harta yang diambil secara damai yaitu fa'i. Nah, secara bahasa fa'i maknanya naungan, kumpulan. Fa'i sebenarnya hampir sama dengan ganima, tapi ada beberapa perbedaannya, yaitu harta fa'i yang dibagikan dengan tulus, sedangkan ganima secara desakan. Nah, kharaj sama dengan fa'i atau pajak tanah, hanya saja kharaj ini berasal dari hasil peperangan yang menang melawan para lawan. Kemudian ada jizyah sebagai pajak per orang yang diambil dari orang non-muslim. Nah, dari keenam sumber di masa Rasulullah SAW ini, zakat merupakan keuntungan paling utama teruntuk negara, dikarenakan zakat adalah kewajiban agama dan sudah termasuk satu tonggak Islam yang telah diatur dalam Al-Quran. Nah, yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang menggantikan beliau adalah sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak ada perubahan dan pembaruan yang berkaitan dengan perekonomian. Abu Bakar merupakan sosok yang sangat peduli dan juga teliti terhadap perhitungan zakat, dikarenakan zakat adalah perkara penting yang ada di agama Islam. Zakat pula landasan bagi umat Muslim, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan agama Islam menjadi goyah. Dengan adanya zakat, maka Islam sangat memedulikan ketentraman masyarakatnya. Beliau menerapkan pemerintahan dan ekonomi dengan memedulikan ketepatan perhitungan zakat. Dalam ketekunannya dalam melakukan keadilan sosial berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, masa Abu Bakar, sistem membayar pajak belum memenuhi syarat dan sistemnya tidak teratur. Walaupun sistem beliau tidak teratur, tetapi Abu Bakar mendapatkan sumber dana dari zakat. Nah, serta beliau membagikan zakat dengan sama rata untuk masyarakatnya. Dengan sistem yang tidak teratur, Abu Bakar saat mendekati wafatnya mengalami kesulitan ketika mengumpulkan keuntungan negara. Ia menjual sebagian harta tanahnya dan juga memerintahkan untuk mengkonversikan semua fasilitas kepada pemimpin berikutnya setelah Abu Bakar meninggal dunia. Dan masa Abu Bakar tidak diadakannya cadangan dana, dikarenakan harta yang masuk akan langsung dipergunakan sebagai kebutuhan rakyatnya atau kholik.
di tahun 2017. Abu Bakar juga mengaplikasikan metode sama rata dengan memberikan total yang sama kepada sahabat Rasulullah SAW serta tidak adanya perbedaan antara siapa yang duluan masuk agama Islam. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan materi dari sejarah pemungutan pajak pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan sejarah pemungutan pajak pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah. Yang ketiga, pada masa Umar bin Khattab. Banyak yang terjadi pada masa Umar radhiyallahu anhu dalam dunia ekonomi seperti pembentukan lembaga Baitul Mal dikarenakan semakin luas daerah yang ada serta umat Islam yang meningkat. Dengan begitu, harus melakukan pengelolaan dengan benar dan Umar radhiyallahu anhu melakukan perundingan dengan para sahabat lainnya serta memutuskan harta Baitul Mal dipergunakan dengan cara perlahan sesuai dengan keperluan umat. Yang keempat yaitu pada masa Utsman bin Affan. Utsman radhiyallahu anhu juga memberikan perjanjian kontrak kepada wilayah yang sudah dikuasainya untuk menyelamatkan di bagian dagang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salah satu orang terkaya di sahabat Rasulullah SAW. Dengan kekayaan beliau menolong mewujudkan Islam saat peristiwa terpenting dalam sejarah. Saat Utsman radhiyallahu anhu menjabat 6 tahun kedua, menjadi degenerasi Islam dari dalam dan adanya penyebaran ajaran sesat hingga membuat perceraian serta terpisah-pisah para sahabat Islam. Akibatnya Utsman radhiyallahu anhu tidak melanjutkan jejak Umar bin Khattab untuk menaklukkan wilayah yang lainnya. Utsman radhiyallahu anhu memilih untuk memimpin daerah yang sudah ada dengan cara memajukan kesejahteraan rakyat. Yang kelima yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib, di mana masa yang kronis dan sangat sulit, di mana adanya perselisihan kelompok, fokus pada sektor keamanan, politik dan banyak aturan ekonomi baru, mengutamakan kesetaraan dan mengalokasikan harta negara untuk masyarakat, dan pajak diperbolehkan terhadap hasil dari kebun. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib, saat zaman Ali adalah masa yang sangat kronis. Mengapa? Karena masa kronis ini dikarenakan adanya perselisihan kelompok yang ingin mengetahui tentang kebenaran pembunuhan Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Ali radhiyallahu anhu mengeluarkan perolehan dana sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pada masa Umar. Salah satu gagasan peraturan bidang ekonomi semasa beliau menjabat yaitu mengutamakan kesetaraan dan mengalokasikan harta negara untuk masyarakat. Dan yang paling penting, Ali radhiyallahu anhu memastikan pajak untuk mempunyai kebun dan memperbolehkan pemungutan zakat terhadap hasil dari kebun tersebut seperti sayuran. Khalifah Ali radhiyallahu anhu sangat ingin menuntaskan kemiskinan. Beliau memegang dua prinsip. Yang pertama, semua harta Baitul Mal, tanah, serta penghasilan adalah properti negara dan harus dialokasikan untuk masyarakat yang memerlukan. Pajak yang kedua, pajak yang mempunyai kebun atau pemilik hutan akan dikenakan senilai 4.000 dirham. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Yudi Darmawan akan memaparkan terkait sejarah pemungutan pajak di dunia. Nah, pemungutan pajak di dunia dimulai atau sudah ada pada zaman Mesopotamia atau yang dikenal dengan sama sekarang itu dengan nama kota Irak, di mana pada zaman ini ditemukannya berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang bertuliskan tulisan baji kuno Mesopotamia. Nah, dalam berkas tersebut dapat bertuliskan bahwasanya pemungutan pajak sudah dimulai pada tahun 3300 sebelum Masehi. Nah,
Dengan ditemukannya berkas-berkas dari zaman Mesopotamia tersebut sudah menandakan bahwasanya pajak itu sudah ada sejak lama dan sudah menjadi sejarah besar. Adapun objek pajak dari zaman ini yaitu emas, hewan ternak, dan juga budak. Nah, berlanjut ke Mesir kuno. Ternyata pemungutan pajak di dunia ini bukan hanya dimulai pada zaman Mesopotamia saja, tetapi juga pada zaman Mesir kuno, yaitu tepatnya pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, pada zaman Mesir kuno ini, pajak sudah menjadi kegiatan primer di negara tersebut, sehingga pajak harus tetap dilakukan dan berkembang dari negara ke negara sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun objek pajak dari Mesir kuno yaitu hasil pertanian, penggunaan Sungai Nil, perdagangan dengan pihak asing, dan lain sebagainya. Kemudian pajak di dunia sudah mulai modern ketika memasuki zaman Yunani dan Romawi yang akan dipaparkan oleh teman saya sendiri. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natil Anggreni selaku pemateri kelima akan melanjutkan presentase dari teman saya mengenai sejarah pemungutan pajak di dunia. Pemungutan pajak dengan cara lebih modern mulai dipraktekkan oleh bangsa Yunani dan Romawi kuno 8-6 SM. Pemungutannya pada saat itu masih dalam bentuk barang dan untuk beberapa transaksi tertentu seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai. Perpajakan mulai terlihat maju atau modern tentang pengumpulan perpajakan saat masa Yunani dan Romawi, tetapi pajak saat itu tetap dilakukannya dalam barang dan juga yang terlihat maju karena sudah adanya uang kertas. Saat itu uang yang digunakan sebagai pembiayaan pajak dan bisnis impor. Romawi membuat perubahan metode pajak yang membuat kesuksesan dalam perkembangan Romawi. Dan zaman Julius Caesar, pajaknya perdagangan akan dikenakan senilai 1%, serta teruntuk budak 4%. Sekian dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Anggreni. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 yang akan membahas mengenai perpajakan yang ada di Indonesia, terutama pada masa kerajaan dan Hindia Timur. Setelah kita membahas mengenai sejarah yang ada pada zaman Rasulullah dan zaman yang ada pada dunia, kita juga harus mengetahui mengenai sejarah perpajakan yang ada di Indonesia. Perpajakan di Indonesia diawali pada masa kerajaan, di mana perpajakan sudah mulai diperkenalkan sejak saat wilayah ini dikuasai oleh kerajaan. Para raja mengumpulkan pajak atau pengadilan dari masyarakat untuk mendukung kerajaan mereka sendiri, seperti untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kerajaan dan memelihara instruktur, dan tidak luput dari kegiatan keagamaan. Pajak-pajak yang dikeluarkan pada masa itu ada beberapa jenis, mulai dari pajak tanah, hasil pertanian ataupun perkebunan, hingga prostitusi dan penampilan seni. Pada masa itu, pajak yang diterapkan dalam pemungutan ada yang menggunakan cara sederhana ataupun ada yang menggunakan cara yang teratur. Pada masa itu, pajak diberikan secara percuma, tetapi bisa dikatakan memaksa masyarakat untuk melakukan pembayaran kepada kerajaan untuk membayar pajak. Dan untuk membayar pajak pada masa itu bisa menggunakan hewan ternak, padi, ataupun hasil lainnya. Hewan ternak ataupun padi yang diberikan kepada kerajaan tidak akan dipulangkan karena memang menjadi suatu kewajiban bagi para masyarakat. Dengan kemajuan yang telah terjadi, membuat perubahan dalam pajak yang di mana sebelumnya bisa dikatakan tidak teratur, akhirnya berubah menjadi lebih teratur dari sebelumnya. Walaupun masih bisa dikatakan sebagai sebagai kewajiban yang mutlak untuk masyarakat, tetapi adanya keadilan dalam peraturan yang telah diubah. Selanjutnya, sejarah pada zaman Hindia Timur.
tepatnya pada tahun 1600 sampai dengan 1800 Masehi, di mana pada saat itu masyarakat Eropa datang ke Hindia Timur, dan awal kedatangan Eropa sebenarnya untuk berdagang di wilayah tersebut, tetapi mereka melakukan kerjasama dengan para pejabat dalam negeri sehingga mereka dapat mendominasi bagian perdagangan yang akhirnya dan akhirnya dermaga mereka ambil alih. Selain itu, mereka juga mengambil alih kota serta kerajaan. Pada abad ke-17, VOC telah membuat dan mengelola kota bagian Batavia, di mana kota Batavia adalah kota utama dalam hal perdagangan Asia Afrika, sehingga kota utama tersebut mendapatkan julukan sebagai Ratu di Timur. VOC pada saat itu menggunakan penguasa yang berada di Batavia dan tanpa menggunakan biaya, karena beban keuangan merupakan kewajiban bersama yang tertuang dalam berbagai aturan perpajakan yang telah dikeluarkan untuk kehidupan saat masa VOC. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira selaku pemateri ke-7 akan melanjutkan materi pajak di Indonesia pada zaman Hindia Belanda dan kependudukan Jepang. Pada zaman Hindia Belanda tahun 1870 sampai 1942, tahun 1807 Orde Tanam Paksa dihapuskan oleh hukum, dan tahun 1850 sampai dengan 1880 langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi keluh kesah saat itu. Pada zaman Jepang, tanah lebih diperuntukkan untuk memperbanyak tanaman yang penting di negara Jepang. Tetapi di bawah masa penguasaan yang nama tuan tanah diganti menjadi pajak tanah. Masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia menyusul Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan para pendiri Republik Kemerdekaan Pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang keuangan. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Departemen Keuangan segera dibuat serta termasuk kantor pajak. Pada tahun 1963, merubah menjadi hasil bumi, 2 tahun kemudian berubah lagi menjadi penyusunan daerah atau IPDA. Pada tahun 1983, pemerintah melakukan perombakan perpajakan dengan memperbaharui sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang awalnya official assessment telah berubah menjadi self-assessment. Pada tahun 1984 telah menggunakan metode self-assessment, dan pada tahun 2003, Departemen Jenderal Pajak telah mengeluarkan 45 kebijakan kontraksi hasil pajak dan barang mewah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan pemaparan materi sejarah pemungutan pajak yang dibawakan oleh kelompok 1, yang beranggotakan 7 orang, sekarang kita telah sampai di penghujung pembahasan. Di sini kami dari kelompok 1 mengambil sebuah benang merah atau kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya adalah, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Seperti materi yang telah dibawakan tadi, bahwa awalnya pajak itu berupa upeti atau hadiah dari rakyat untuk raja mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya pajak ini yang awalnya sukarela atau diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah, akhirnya pajak diwajibkan untuk kepentingan negara. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, pajak diwajibkan kepada masyarakat agar pajak itu bisa menopang suatu negara dan bisa bermanfaat untuk negara dan mensejahterakan masyarakatnya. Baik teman-teman sekalian, sampai sini penjelasan dari kami selaku kelompok 1. Saya selaku perwakilan, saya mewakili teman-teman kelompok 1
Memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi kami, dan kami sangat mengharapkan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi teman-teman sekalian secara umum. Kami dari kelompok 1 undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.